Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Di sini saya Zola Melatina dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah akan menjelaskan dan juga memaparkan materi terkait ilmu rasem yang mencakup kaidah dan contohnya, sejarah titik dan harokat, sejarah standarisasi mushaf Indonesia, dan juga macam-macam khat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian Rasem Utsmani. Ghanim Qaduri Al-Hamadi dalam kitab yang berjudul Al-Muyassar fi Ilmi Rasmil Mushafi wa Dhabtihi menjelaskan bahwasanya ilmu rasem didefinisikan sebagai ilmu yang dengannya diketahui perbedaan penulisan mushaf-mushaf Utsmani dari kaidah-kaidah penulisan standar baik dalam bentuk penghapusan, penambahan, penggantian, pemisahan, penggabungan dan hal-hal semacam itu. Kemudian dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran disebutkan bahwasanya apa yang disebut dengan Rasm Utsmani adalah pola penulisan Al-Quran yang menggunakan metode khusus yang diikuti oleh Zaid bin Thabit bersama 3 orang Quraisy lainnya yang disetujui oleh Utsman pada saat pengkodifikasian Al-Quran di masa kekhalifahannya. Selanjutnya ada kaidah Rasm Utsmani. Di sini akan dijelaskan 5 kaidah Rasm Utsmani, yaitu yang pertama ada hadzaf, kedua ziyadah, kemudian badal, penulisan hamzah, dan juga wasol wa fasol. Untuk yang pertama itu ada hadzaf. Hadzaf berarti penghapusan atau pengurangan. Kaidah ini seperti membuang atau menghilangkan huruf-huruf hijaiyah tertentu dalam pola kalimat pada Al-Quran. Huruf dalam kaidah ini adalah alif, wawu, ya, lam, dan juga nun. Contohnya terdapat pada kata al-alamina. Nah, di ain itu dibaca panjang dan juga penulisannya seharusnya menggunakan alif. Namun, alif di ain itu dihapus dalam penulisan mushafnya. Kemudian yang kedua ada ziyadah. Ziyadah berarti penambahan. Kaidah ini berarti memberi tambahan huruf dalam suatu kata. Namun tidak mempengaruhi bacaannya baik ketika waswal maupun waqaf. Huruf dalam kaidah ini adalah alif, wawu, dan ya. Kaidah yang ketiga adalah badal. Badal yaitu pergantian satu huruf dengan huruf lainnya, atau penulisan bunyi menggunakan simbol yang berbeda dari yang diterapkan dalam tulisan Arab. Contohnya al-hayatu. Dari pelafalannya itu menggunakan alif, namun dalam penulisannya itu menggunakan waw. Jadi, waw di sini menggantikan posisi alif. Untuk selanjutnya ada penulisan hamzah. Penulisan hamzah dalam Al-Quran ada beberapa macam. Ada yang ditulis dengan alif, wawu, ya, dan juga setengah ain. Contohnya yu'minuna. Di sini hamzah ditulis dengan wawu. Untuk selanjutnya yang terakhir itu ada wasol wa fasol. Wasol wa fasol berarti penyambungan dan pemisahan. Kata yang disambung dan diputus penulisannya seperti pada kata "anla" dalam rosem terkadang ditulis disambung menjadi Allah. Materi selanjutnya adalah sejarah titik dan harokat yang mana materi ini saya kutip dari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul Sejarah Perkembangan Rasem Usmani karya Dian Febrianingsih. Sebagaimana telah kita semua ketahui, bahwa naskah Mushaf Utsmani generasi pertama adalah naskah yang ditulis tanpa adanya alat bantu baca, yang mana alat bantu baca itu berupa titik dan juga harokat, yang saat ini sudah sangat lazim kita temukan di berbagai edisi Mushaf Al-Quran. Langkah ini sengaja ditempuh oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dengan tujuan agar rasem atau tulisan tersebut dapat mengakomodir ragam kiroat yang diterima dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika naskah-naskah itu dikirim ke berbagai wilayah, seluruh umat muslim menerimanya, bahkan mereka juga melakukan duplikasi terhadap mushaf-mushaf tersebut, terutama untuk keperluan pribadi mereka masing-masing. Dan duplikasi itu tetap dilakukan tanpa ada penambahan titik ataupun harokat terhadap kata-kata dalam mushaf tersebut. Dan hal ini berlangsung selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Pada masa itu, terjadilah berbagai perluasan wilayah-wilayah baru dan tentunya dari perluasan wilayah tersebut mengakibatkan banyaknya orang-orang non-Arab yang kemudian masuk ke dalam Islam. Tidak hanya itu, tetapi juga meningkatkan interaksi muslimin Arab dengan orang-orang non-Arab muslim maupun non-muslim. Akibatnya,
Al-ujmah atau kekeliruan dalam menentukan jenis huruf dan juga kesalahan dalam membaca harokat huruf menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini kemudian menjadi sumber kekhawatiran tersendiri di kalangan penguasa Muslim. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa yang pertama kali mendapatkan ide pemberian tanda baca terhadap mushaf Al-Quran adalah Ziyad bin Abihi. Beliau merupakan seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sofyan untuk wilayah Basrah. Kemudian kepada Abu al-Aswad yang kemudian menunjuk seorang pria dari suku Abd al-Qais untuk membantu usahanya itu. Tanda pertama yang diberikan oleh Abu al-Aswad adalah harokat. Dan cara pemberian harokat itu adalah dengan Abu al-Aswad membaca Al-Quran dengan hafalannya, dan di saat yang bersamaan ada staf yang memberikan harokat pada huruf terakhir setiap kata dengan warna yang berbeda dengan warna tinta kata-kata dalam mushaf tersebut. Harokat fathah ditandai dengan satu titik di atas huruf, kasroh ditandai dengan satu titik di bawahnya, dhammah ditandai dengan titik di depannya, dan juga tanwin ditandai dengan dua titik. Dan setiap kali usai satu halaman, Abu al-Aswad pun memeriksanya kembali sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya. Murid-murid Abu al-Aswad kemudian mengembangkan beberapa variasi baru dalam penulisan bentuk harokat tersebut. Ada yang menulis tanda itu dengan bentuk kubus, ada yang menulisnya dengan bentuk lingkaran utuh atau setengahnya. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka kemudian menambahkan tanda sukun dan juga tasydid yang diletakkan di bagian atas huruf. Dan seperti yang disimpulkan oleh Al-Arzami, nampaknya setiap wilayah kemudian mempraktikkan sistem titik yang berbeda. Sistem titik yang digunakan oleh penduduk Mekah itu berbeda dengan yang digunakan oleh Irak. Kemudian penduduk Madinah itu berbeda dengan yang digunakan oleh penduduk Basrah. Nah, dalam hal ini Basrah itu dianggap lebih berkembang hingga kemudian penduduk Madinah mengadopsi sistem mereka. Namun lagi-lagi perlu ditegaskan bahwa perbedaan ini sama sekali tidak mempengaruhi apalagi mengubah bacaan kalamullah. Kalamullah masih tetap seperti yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Kemudian ada sejarah pemberian titik pada huruf. Nah, pemberian titik pada huruf ini memang dilakukan belakangan dibandingkan dengan pemberian harokat. Pemberian tanda ini bertujuan untuk membedakan antara huruf-huruf yang memiliki bentuk penulisan yang sama namun pengucapannya berbeda. Pada penulisan Mushaf Utsmani pertama, huruf-huruf ini dilakukan tanpa menggunakan titik pembeda. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai siapa yang pertama kali menggagas penggunaan tanda titik ini untuk mushaf Al-Quran. Namun, pendapat yang paling kuat mengarah pada Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Ini diawali ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak pada waktu itu, untuk memberikan solusi terhadap wabah Al-Ujmah di tengah masyarakat. Al-Hajjaj pun memilih Nasr bin Asim dan juga Yahya bin Ya'mar untuk misi ini, sebab keduanya adalah orang yang paling ahli dalam bahasa dan juga kiroat. Setelah melewati berbagai pertimbangan, keduanya lalu memutuskan untuk menghidupkan kembali tradisi nuqat al-i'jam atau pemberian titik untuk membedakan pelafalan huruf yang memiliki bentuk yang sama. Nukot al-i'jam atau tanda titik ini pada mulanya berbentuk lingkaran, lalu berkembang menjadi bentuk kubus, lalu lingkaran yang berlubang di bagian tengahnya. Tanda titik ini ditulis dengan warna yang sama dengan huruf, dan hal ini terus berlangsung hingga akhir kekuasaan Khilafah Muawiyah dan berdirinya Khilafah Abbasiyah. Pada masa ini banyak terjadi kreasi dalam penggunaan warna untuk tanda-tanda baca dalam mushaf. Seperti di Madinah, mereka menggunakan tinta hitam untuk huruf dan nukot al-i'jam, dan tinta merah untuk harokat. Karena banyaknya kreasi dalam penggunaan warna untuk tanda-tanda baca dalam mushaf, akhirnya naskah-naskah mushaf pun berwarna-warni. Tapi di sini muncul lagi sebuah masalah seperti yang telah dijelaskan baik nukot al-i'rab maupun nukot al-ijam, keduanya ditulis dalam bentuk yang sama yaitu melingkar. Hal ini rupanya menjadi sumber kebingungan baru dalam membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Disinilah sejarah mencatat peran Khalil bin Ahmad yang kemudian ia menetapkan bentuk fathah dengan huruf alif kecil yang terlentang diletakkan di atas huruf, kasroh dengan bentuk huruf ya kecil di bawahnya, dan doma dengan bentuk huruf waw kecil di atasnya. Sedangkan tanwin dibentuk dengan mendabelkan penulisan masing-masing tanda tersebut. Kemudian ada sejarah standarisasi mushaf Indonesia. Standarisasi mushaf Al-Quran di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dengan ditetapkannya mushaf Al-Quran Standar Utsmani Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MASU.
Standarisasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia agar dapat membaca dan memahami Al-Quran secara benar dan juga seragam. Selain itu, tujuan lain dari standarisasi ini adalah untuk memastikan bahwa mushaf-mushaf yang beredar di Indonesia sesuai dengan kaidah penulisan dan tanda baca yang benar berdasarkan riwayat Hafiz dari Asim. Sejarah Masum melibatkan dua edisi penting, yaitu edisi perdana pada tahun 1983 dan juga edisi kedua pada tahun 2002. Edisi pertama yang ditulis oleh Muhammad Syazali Sa'ad menggunakan khot naskhi dengan harokat dan tanda baca yang detail untuk memudahkan pembaca. Sementara itu, edisi kedua yang ditulis ulang oleh Baikuni Yasin dan tim menyesuaikan bentuk huruf agar lebih tebal dan juga menambahkan beberapa pembaruan dalam tanda baca dan penulisan Rosem Usmani. Masu memiliki beberapa ciri khas seperti penggunaan tanda baca lengkap, kelengkapan aturan tajwid, dan perangkat pelengkap lainnya seperti tanda sifar, ismam, imalah, dan juga tashil. Standarisasi ini juga melibatkan penyederhanaan tanda wakaf dan penyempurnaan ejaan yang dianggap membingungkan pada mushaf-mushaf sebelumnya. Proses standarisasi ini dilakukan melalui 9 kali musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran antara tahun 1974 hingga 1983. Seluruh mushaf yang diterbitkan di Indonesia diharuskan mengikuti pedoman ini, mencakup tiga varian utama, yaitu yang pertama ada mushaf standar Utsmani untuk pembaca umum, mushaf standar Bahriyah untuk para penghafal Al-Quran, dan juga mushaf standar Braille untuk para tunanetra. Materi selanjutnya yaitu khot dan juga macam-macamnya. Adapun pengertian khot tertulis di dalam kitab Al-Muyassar fi ilmi rasmil mushafi wa dhabtihi karya Ghanim Qaduri Al-Hamadi. Beliau menyebutkan, adapun khot berarti tulisan, khoto al-qalam berarti menulis, dan khoto asyai berarti menulis sesuatu dengan pena atau alat lain. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kaidah-kaidah penulisan. Namun, pada masa-masa belakangan, kata ini lebih sering digunakan untuk merujuk pada aspek artistik dari tulisan serta berbagai jenisnya. Khot atau seni kaligrafi Arab memiliki berbagai macam. Di sini dijelaskan ada 8 macam-macam khot. Yang pertama ada khot naskhi. Kaligrafi naskhi disebut juga khot nasakh. Jenis kaligrafi satu ini cenderung memiliki bentuk geometris tanpa diukir dengan sejumlah struktur dan komponen yang kompleks. Khot naskhi termasuk kategori kaligrafi yang berasal dari Jazirah Arab. Kemudian yang kedua ada khot thuluth. Jenis khot thuluth bersifat monumental, oleh sebab itu kaligrafi macam ini biasa dijadikan sebagai dekorasi seperti dalam manuskrip atau hiasan pada tembok bangunan. Khot ini juga berasal dari negeri Arab. Kemudian yang ketiga ada khot farisi, di mana khot farisi ini berasal dari wilayah Iran yang tepatnya lahir setelah Islam sampai di Persia. Khot ini memiliki ciri terlihat dari hurufnya yang dituliskan condong ke kanan dan lebar hurufnya yang terkadang tak sama. Namun biasanya untuk cabang mushaf tidak menggunakan khot jenis ini. Kemudian yang keempat ada khot diwani. Khot diwani berasal dari Turki Utsmani dan mulai populer setelah penaklukan Konstantinopel. Awalnya kaligrafi ini digunakan untuk keperluan pemerintahan saja seperti untuk menulis dokumen dan buku kenegaraan. Namun kemudian khot diwani tersebar ke kalangan masyarakat dan sekarang dipakai sebagai dekorasi. Yang kelima ada khot jali diwani. Jali diwani ini merupakan khot yang dikembangkan dari jenis diwani. Kaligrafi satu ini juga berasal dari Turki Utsmani dan dahulu dimanfaatkan dalam menulis peraturan atau surat yang ditujukan untuk urusan luar negeri. Biasanya, untuk mushaf tidak menggunakan khot jenis ini. Kemudian ada khot rik'ah. Khot rik'ah adalah bentuk khot yang ditulis cepat dan cenderung berjenis stenografi. Khot jenis ini biasa dipakai oleh masyarakat di Mesir termasuk mahasiswa dan juga dosen di Universitas Al-Azhar Kairo. Jenis khot selanjutnya adalah khot kufi. Kaligrafi kufi ini berasal dari Jazirah Arab, tepatnya kota Kufah di Irak. Khot kufi merupakan kaligrafi tertua yang telah muncul sebelum Islam hadir. Khot kufi sangat mudah dibedakan karena bentuknya yang kaku dan juga mempunyai sudut persegi yang mencolok. Kaligrafi jenis khot kufi banyak digunakan sebagai hiasan interior dan juga banyak digemari karena terkesan kokoh. Khot yang terakhir adalah khot raihani. Khot raihani ini merupakan perpaduan antara khot thuluth dan juga khot nasakh. Ciri tulisan kaligrafi macam ini terletak pada tulisan harokatnya yang ditulis dengan tinta berwarna dan penulisan garis vertikalnya lurus juga memanjang. Kaligrafi jenis raihana kerap digunakan di wilayah Persia untuk menyalin mushaf Al-Quran yang berukuran besar.
Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik dari segi penulisan, pengucapan, maupun isi materi, mohon untuk dikoreksi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.